harus selalu sehat ya. Oh iya, kalau nggak salah adik-adik udah terima raport ya. Wow. Dan kalian selamat menikmati liburan ya. Walaupun sebenarnya kita pasti selalu punya agenda di bulan-bulan kayak gini barengan sama teman-teman Teruna dan juga Kak Pelayan ya. Tapi kali ini teman-teman liburan aja sama mama sama papa ya. Ya, betul. Meskipun kalian liburan sama mama papa, tapi harus tetap ada sukacita ya, teman-teman. Pastinya sukacita karena tetap bisa kumpul sama keluarga. Jangan lupa ya, harus tetap terus jaga kesehatan kalian dan tetap memperhatikan protokol kesehatan di setiap tempat yang kalian pergi. Oke? Tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker kemanapun kalau kalian mau keluar ya. Hari ini kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Vini. Yuk teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299 dengan judul Bersyukur Kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi diiringin oleh Kak Vicky. Halo. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan satu kali lagi. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 127, Mengikut Yesus Keputusanku, bait pertama dan baitnya yang kedua. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Satu. Teman-teman Teruna, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita buka kitab kita yang terdapat dari Mazmur 136. Kita buka Mazmur 136 ayatnya yang ke-1 sampai 26. Kalau kitabnya sudah terbuka, biarkanlah kitabnya terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dari Mazmur 136 ayatnya yang ke-1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian bacaan Alkitab. Teman-teman teruna, pernahkah kalian mengucap syukur? Tentunya kalian selalu mengucap syukur dalam segala hal. Pasti kalian akan menjawab seperti itu. Nah, tapi pernahkah kalian mengucap syukur ketika kalian berada di tengah-tengah kesulitan? Pasti kalian akan mengucap syukur ketika kalian mendapatkan nilai bagus, ketika kalian mendapatkan keinginan yang kalian inginkan, ketika kalian misalkan mungkin diberikan uang jajan yang banyak oleh mama papa. Pasti kalian akan mengucap syukur dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kalian. Nah, gimana kalau misalkan kita ada di dalam posisi yang sulit atau kita dalam pencobaan? Apakah kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan apakah kita juga akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik? Nah, jawabannya adalah seharusnya kita bisa ketika kita dalam keadaan sulit kita mengucap syukur. Tapi sebenarnya susah untuk kita lakukan. Nah, teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, pemazmur mau menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama, itu adalah ajakan untuk bersyukur. Kalau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, ada diulang ajakan untuk bersyukur itu sebanyak 4 kali, yaitu 3 kali di awal dan juga 1 kali di akhir. Nah, melalui ajakan bersyukur ini, pemazmur mau mengatakan bahwa pujian syukur itu memang layak untuk diberikan kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi, satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya Tuhan satu-satunya Allah yang maha baik buat kita, yang maha kuasa, yang perkasa buat kita. Itu yang mau pemazmur sampaikan buat kita. Lalu poin yang kedua adalah pemazmur mau menyampaikan melalui ungkapan kepada Dia. Di firman Tuhan hari ini cukup banyak yang disampaikan dengan ungkapan kepada Dia, yaitu ada sebanyak 8 kali. Nah,
melalui ungkapan kepada dia ini, pemazmur juga mau menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah, dan juga Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan yang mau melakukan keajaiban di dalam kehidupan setiap umatnya. Lalu poin yang ketiga adalah ungkapan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini di setiap ayat kita menemukan ya kalimat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini maksudnya itu adalah pemazmur menyampaikan bahwa kasih Tuhan itu kekal dan juga abadi. Lalu dengan kasih setianya Tuhan itu mau melakukan segala perbuatan yang besar dan juga ajaib untuk kehidupan setiap umatnya. Nah, teman-teman teruna sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, pemazmur juga mau bersyukur. Kenapa pemazmur itu mau bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa? Karena pertama, di ayat 4-9 itu pemazmur mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu dengan sangat amat baik. Lalu di ayat 10 sampai ayat 22 juga menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam ketika umatnya itu di dalam penderitaan. Contohnya bangsa Israel, Tuhan tidak tinggal diam ketika dia melihat bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Maka Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka untuk keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Lalu di ayat 23 sampai 24 itu menyatakan bahwa Tuhan itu penolong di saat kita ada di dalam kesulitan. Jadi meskipun kita dalam kesulitan, kita dalam pencobaan, kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Lalu di ayat 25 sampai 6 juga mau menyatakan bahwa Tuhan itu menyediakan yang kita butuhkan. Di ayat 25, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Berarti Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan selalu memberikan itu. Nah, teman-teman teruna, tema hari ini yaitu tentang memuji dan juga bersyukur kepada Tuhan merupakan wujud dari keteraturan hidup yang beriman. Nah, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita hidup di dalam keteraturan hidup beriman. Hidup dalam keteraturan iman itu seperti apa sih, Kak? Kita itu melakukan hidup dalam keteraturan iman itu ya dinyatakan dengan sikap kita sehari-hari. Misalkan tekun beribadah, kita membaca kitab, kita membaca renungan. Ini kakak-kakak lain kan nggak pernah bosan ya untuk mengingatkan adik-adik selalu membaca Alkitab dan juga membaca renungan SPTH. Kalau kita selalu mengatakan kepada teman-teman sekalian adalah kalian harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Kalian harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kalian harus mengucap syukur pada Tuhan atas apa yang sudah kalian dapati, apa yang sudah kalian mengucap syukur atas hidup kalian. Nah, lalu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan Kak Vini dan juga teman-teman sekalian untuk memahami bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Allah dan juga satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban di dalam setiap kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Jadi, teman-teman teruna, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Lalu kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan setianya yang begitu besar dan begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah membaca dan juga merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas apapun yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Baik itu dalam hal yang menyenangkan ataupun baik itu dalam hal yang menyulitkan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini kami dan ini doa kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini kita akan menyampaikan beberapa informasi penting. Informasi yang pertama adalah teman-teman mungkin sudah mulai beraktivitas di luar rumah, tapi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mempraktikkan gerakan-gerakan teruna lawan COVID-19 yang sudah kakak-kakak sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, yaitu kalian tetap menjadi teruna yang berwaspada, teruna yang sehat, dan juga teruna yang beriman. Informasi yang kedua adalah ibadah online kali ini merupakan ibadah online terakhir untuk teman-teman. Kenapa tuh Kak? Karena
mulai tanggal 5 Juli tahun 2020, seluruh warga jemaat berusia 13 sampai dengan 59 tahun dalam kondisi tubuh yang sangat sehat sudah diperkenankan untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Oh, ada syarat-syarat yang lainnya nggak nih Kak? Pastinya ada. Yang pertama, selain harus sehat, kemudian yang kedua, teman-teman juga harus datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Kenapa harus 30 menit Kak? Karena setiap warga jemaat yang hadir harus mengikuti seluruh protokol kesehatan yang berlaku di rumah ibadah. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus bawa alat-alat milik pribadi, misalnya Alkitab, hand sanitizer, kemudian masker, kemudian jangan lupa maskernya harus dipakai dari kalian keluar rumah sampai di gereja, selama di gereja, bahkan sampai pulang ke rumah lagi. Kemudian selain itu teman-teman juga harus bawa yang namanya alat tulis pribadi ya. Nanti ada mesti tulis-tulis juga di sana. Kemudian berikutnya teman-teman harus menjaga jarak dengan jemaat yang lain. Lalu dilarang untuk berpelukan, dilarang untuk salam-salaman, cipika-cipiki juga dilarang. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah selesai ibadah harus langsung pulang ke rumah. Oke, berarti kita harus tetap dalam keadaan sehat ya Kak ya, kalau mau ibadah di gereja. Iya, harus benar-benar sangat sehat. Kalau tidak sehat, dalam kondisi yang sedang sakit, apapun itu sakitnya Kak Vini, flu, pilek, batuk atau apapun itu, lebih baik tetap di rumah saja. Oke deh, terima kasih Kak Nabila informasinya. Sama-sama, jadi kita ketemu minggu depan ya, langsung di gedung gereja. Oke, oh ya teman-teman, kakak-kakak juga mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah dengan setia menonton ataupun mengikuti khotbah online kami dari kakak-kakak layar dimulai dari bulan April. Berarti udah sekitar 3 bulan ya Kak Radil? Iya, 3 bulan kita ketemu secara online. Minggu depan kita udah bisa ketemu kok, tatap muka. Oke, berarti sampai jumpa di minggu depan. Dadah! Kak, tadi mau lupa bilang yang terima kasih 3 bulan gak sih? Enggak. Soalnya tadi udah kepo dada. Ngomong kan? Ngomong-ngomong. Kamu ada 3 bulan? 3 bulan.